Hai, jumpa lagi di BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film yang berjudul Kate. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan seorang sniper yang ditugaskan untuk membunuh seorang anggota Yakuza. Dia bernama Kate. Setelah diberi arahan oleh atasannya yang bernama Ferric, dia langsung memulai aksinya dengan menghajar beberapa orang penjaga, kemudian naik ke atas bangunan. Lalu muncullah si target utama yang turun dari mobil bersama seorang gadis. Awalnya Kate sempat ragu, namun ia terus didesak untuk menembak sekarang juga, dan akhirnya hal tersebut membuat bocah itu berteriak minta tolong. Sementara di mobil satunya lagi, tampak bos Yakuza bernama Kijima yang pergi begitu saja. Suatu ketika, Kate memutuskan untuk pensiun karena ingin menjalani kehidupan normal. Selain itu, ia juga masih merasa bersalah atas kejadian di Osaka saat itu. Ferric pun menghargai keputusannya, namun ada satu misi terakhir yang harus dilakukan oleh Kate dan dia pun setuju. Suatu malam Kate didatangi oleh seorang pria saat sedang nongkrong di bar. Pria ini bernama Stephen, yang kemudian mengajaknya ngobrol dan akhirnya mereka bercocok tanam di sebuah kamar hotel. Di sini Kate juga sempat melihat alamat rumah Stephen dari KTP yang ada di dompetnya. Dan tak lama kemudian ia mendapatkan info mengenai misi terakhirnya sebelum pensiun. Ia pun pamit meninggalkan Stephen di sana bersama sebotol wine yang sudah habis diminumnya. Dari atap sebuah gedung, Kate akan melancarkan aksinya. Targetnya kali ini adalah Kijima, yaitu bos Yakuza yang di awal film tadi. Namun saat hendak menembaknya, tiba-tiba dia merasakan pusing di kepalanya yang membuat tembakannya meleset, karena hanya mengenai lengan Kijima. Ia mencoba menembaknya lagi, tapi sia-sia. Lalu Kate turun dari atas gedung sambil menahan rasa sakit. Setelah itu ia merampas sebuah mobil untuk kabur dari sana. Namun sayangnya keberadaannya telah diketahui oleh para Yakuza dan terjadilah aksi pengejaran. Walaupun skill mengemudinya di atas rata-rata, namun rasa sakit itu kembali muncul hingga membuatnya kecelakaan. Selanjutnya Kate bermimpi soal masa kecilnya, yaitu ketika Ferric melatihnya menjadi seorang assassin. Lalu dia pun menjalani latihan bertahun-tahun sampai menjadi seperti sekarang. Saat membuka mata, ia sudah berada di rumah sakit. Dokter pun mengatakan bahwa dia mengalami sindrom radiasi akut dan hidupnya sudah tidak lama lagi, yang lebih tepatnya tinggal sekitar 24 jam. Mendengar hal itu, Kate sangat yakin kalau ia sudah diracuni oleh Stephen melalui wine yang ia minum. Dia pun bergegas pergi dari sana dengan menyelinap, kemudian mencuri pistol seorang polisi. Lalu dia juga meminta obat stimulan kepada dokter agar dia bisa bertahan dari efek keracunannya. Kate menemui Stephen untuk balas dendam, namun Stephen mengatakan kalau dia terpaksa meracuninya atas ancaman Sato, yaitu seorang anggota Yakuza yang merupakan partner dari Kijima. Stephen pun sebenarnya tidak tahu kalau obat itu adalah racun, sehingga Kate batal membunuhnya karena menurutnya Steve hanya diperalat oleh Yakuza. Setelah itu ia langsung menemui Ferric untuk menginfokan apa yang terjadi padanya dan juga informasi tentang Kijima yang adalah kakak dari Kentaro, yaitu si anggota Yakuza yang dibunuh di awal film tadi. Kate pun menyimpulkan kalau Kijima ingin balas dendam padanya, yaitu dengan membunuhnya menggunakan racun melalui anak buahnya termasuk Stephen. Kemudian Kate mendatangi markasnya Sato. Ia masuk ke dalam sebuah ruangan lalu menembak seorang pria. Di sini Sato akhirnya mengakui kalau ia telah meracuni Kate karena mengikuti perintah. Lalu Kate bertanya di mana Kijima, namun karena menjawab tidak tahu, kepala Sato pun langsung ditembak. Kini hanya tinggal seorang Yakuza di dalam ruangan itu. Tak lama kemudian para anggota Yakuza yang lainnya muncul. Kate membantai mereka dengan sadis. Bahkan ketika rambutnya sempat dijambak oleh salah seorang Yakuza, dia pun dengan sigap langsung menebas tangannya. Akhirnya hanya tersisa seorang Yakuza lagi di dalam bangunan itu.
Dengan terpaksa pria ini memberikan petunjuk kepada Kate untuk menemui Annie, yaitu keponakan Kijima yang pasti bisa memberitahu lokasi Kijima. Kemudian sampailah Kate di sebuah tempat di mana Annie sedang menonton konser. Ternyata Annie yang dimaksud adalah bocah perempuan di awal film tadi. Tanpa membuang banyak waktu, ia langsung menghajar pengawalnya lalu membawa Annie pergi. Merasa dalam bahaya, Annie sempat mencoba kabur, tapi ia tertangkap lagi. Annie diminta untuk menelpon Kijima, namun dia tak punya nomornya, jadi ia hanya bisa menelpon penasihat pribadi Kijima yang bernama Renji. Lalu Kate merebut ponselnya dan menyuruh Renji datang bersama Kijima apabila ingin Annie selamat. Selanjutnya Renji mengutus anak buahnya yang bernama Shinso untuk membereskan masalah ini. Sementara Kate membeli perban serta peralatan lain untuk menangani lukanya. Selain banyak berdarah, tubuhnya juga mulai memerah akibat racun tadi. Sebelum bertemu para Yakuza, Kate mengikat Annie di dalam toilet supaya dia nggak kabur. Lalu tibalah Shinso dan anak buahnya di tempat itu. Kate pun bertanya di mana Kijima, namun Shinso ingin melihat Annie terlebih dahulu. Pertemuan ini pun berujung dengan aksi baku tembak. Meski harus melawan banyak orang dengan kondisi tubuh yang tidak prima, Kate masih mampu menghabisi para musuhnya. Sementara Annie, dia berhasil meloloskan diri dan bertemu dengan Shinso. Namun di luar dugaan, ternyata Shinso malah hendak membunuhnya. Untungnya, tak lama kemudian Kate berhasil membunuh para Yakuza ini satu persatu. Setelah itu Annie memohon untuk diizinkan ikut bersamanya, karena tidak ada lagi tempat yang aman baginya. Kate menolak, lalu Annie berkata bahwa dia yakin kalau semua itu adalah perintah dari pamannya sendiri, yaitu Kijima. Jadi ternyata selama ini Annie meyakini kalau ayahnya sudah dibunuh oleh Kijima demi suatu kepentingan. Lalu perasaan bersalah Kate kembali muncul karena sebenarnya dialah yang membunuh ayahnya. Tapi ia masih belum siap mengatakan kebenaran itu. Sambil menyuntikkan obat stimulan ke tubuhnya, Kate mengizinkan Annie untuk ikut dengannya. Selanjutnya Annie mengajak Kate untuk mendatangi rumah pacar lelaki dari Renji yang bernama Jojima. Untungnya Annie masih mempunyai akses untuk masuk ke dalam gedung itu, dan ketika bertemu Jojima, Kate datang sambil menanyakan di mana Renji. Lalu ketika tidak mendapatkan jawaban, Kate ingin membunuhnya. Namun Jojima berhasil menyerangnya. Sehingga kali ini kondisi Kate semakin lemah karena racun di tubuhnya yang semakin menyebar. Annie ingin menolong dengan menembak Jojima, tapi tembakannya malah mengenai Kate. Kemudian saat Jojima akan menembak Kate, tiba-tiba Annie memukul kepalanya hingga tumbang. Lalu Kate menemukan banyak senjata, sementara itu Annie mendapat ponsel Jojima yang terhubung dengan lokasi Renji, sehingga mereka bisa melacak keberadaannya. Beralih ke sebuah jalanan sempit, di mana mobil Renji dihadang oleh Annie, dan mereka pun mulai menembak. Anak buah Renji dibantai habis oleh Kate. Setelah itu dia bertanya di mana Kijima. Dengan terpaksa Renji buka mulut. Dia menginfokan kalau saat itu Kijima sempat mengatakan akan pergi ke tempat rahasia keluarga. Namun dia sendiri tidak tahu di mana lokasi tersebut. Tapi untungnya Annie tahu tempat yang dimaksud. Lalu sebelum pergi ke sana, Kate menelpon Varric untuk menginfokan kalau dia sudah menemukan Kijima. Lalu Varric ingin mengirimkan bantuan, tetapi tawaran itu langsung ditolak karena dia mau menyelesaikan misinya seorang diri. Mereka pun menuju tempat yang dimaksud menggunakan taksi. Sesampainya di sana, Kate akan masuk sendirian karena di dalam sangatlah berbahaya. Ia pun menyuruh Annie pergi dan menjalani kehidupan dengan baik setelah semua kejadian ini. Meskipun merasa khawatir, Annie terpaksa menuruti perkataan itu. Namun baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh. Kate langsung menyuntikkan obat stimulannya hingga hanya tersisa satu suntikan lagi. Sampai di dalam terlihat Kijima yang sedang duduk sendirian tanpa penjagaan dari siapapun. Dan disinilah Kijima mengungkapkan yang sebenarnya. Ternyata selama ini ia bukanlah bersembunyi dari Kate, melainkan dari keluarga Yakuzanya sendiri yang saat ini sedang sangat kacau. Masalah itu terletak pada Renji yang haus kekuasaan.
Dulunya Renji tidak mempunyai posisi apapun sampai suatu saat ayahnya Annie meninggal, sehingga ia menggantikan posisinya. Dan ternyata Renji melakukan itu semua dengan bantuan pihak luar, yaitu Varric. Jadi itulah alasan mengapa Kate diminta untuk membunuh ayahnya Annie, yaitu supaya Renji bisa mengambil alih posisinya sebagai penasihat pribadi Kijima. Kijima juga yakin kalau posisinya juga terancam akan direbut. Sementara itu di luar sana, Varric mendatangi Annie sambil mengatakan sebuah kebenaran soal ayah Annie yang sudah dibunuh oleh Kate. Sementara Kijima, dia sama sekali tidak dendam kepada Kate yang sudah membunuh adiknya. Ia sendiri sebenarnya merasa lalai dalam menjaga adiknya itu serta Annie keponakannya. Maka dari itu ia ingin menebus semua dosanya dengan meminta Kate membunuhnya. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara tembakan di dalam sana. Setelah mengetahui kejadian sebenarnya, Annie ingin membunuh Kate. Saat itu Kate pasrah untuk dibunuh, namun dia melarang Annie untuk ikut dengan Varric yang sudah pasti merencanakan sesuatu. Namun sayangnya Annie tidak menghiraukannya dan langsung menembak Kate kemudian pergi bersama Varric. Akan tetapi untungnya Kate masih hidup, begitu pula dengan Kijima yang ternyata tidak jadi dibunuh. Mereka pun memutuskan untuk saling bekerja sama. Dalam perjalanan, Kijima menjelaskan kalau ia sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk meracuni Kate. Jadi semua itu adalah murni perbuatan Renji. Sementara itu Varric dan Annie sudah sampai di markas Renji, yang ternyata selama ini Varric membantu Renji karena ia juga mengincar posisi dalam Yakuza. Annie yang mendengar pembicaraan itu pun mulai merasa curiga. Singkat cerita, Kate sampai di sana dengan didampingi oleh Kijima serta anak buahnya. Lalu terjadilah baku tembak di mana pihak Kate masih mendominasi. Mengetahui hal tersebut, Varric tidak tinggal diam. Ia mengirimkan pasukan khusus untuk menyerang mereka. Serangan itu pun kemudian menewaskan banyak anak buah Kijima. Namun Kate terus melawan hingga pada akhirnya ia tersudut. Lalu tiba-tiba Kijima datang menyelamatkannya. Kemudian mereka kembali berpencar. Di satu sisi Kijima menemukan Renji, sementara di sisi lain Kate masih harus berhadapan dengan para pasukan khusus. Saat itu Kijima menantang Renji untuk berduel katana 1 lawan 1 apabila ingin merebut posisinya. Dengan segala kesombongannya, Renji menerima tawaran itu sambil merendahkan Kijima. Namun baru saja dimulai, Renji langsung tewas. Sementara Kate, di sisa hidupnya yang sudah tak lama lagi, dia bertekad untuk membunuh Varric. Dia pun bisa menghadapi gempuran pasukan khusus itu, lalu menemui Varric di sebuah ruangan. Mereka berdua saling adu bacot. Sementara Annie yang disandra hanya diam dan menyimak sambil memahami kondisi yang sebenarnya. Ia pun mulai menyadari kalau Varric lah dalang utama di balik kematian ayahnya. Lalu Kate dan Varric saling menembak. Annie pun bisa selamat, sementara Varric langsung sekarat dan meninggal. Lalu kemudian disusul oleh Kate yang meninggal di pelukan Annie. Lalu film pun tamat. Nah itu dia guys ending dari film ini. Semoga kalian semua suka sama video alur cerita filmnya. Dan akhir kata, terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye. Jangan lupa subscribe.